Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Purnawan, guru di SD Negeri 4 Pulau Ampenan, Kota Mataram. Pada kesempatan ini saya akan membagikan praktik baik dalam penerapan kurikulum Merdeka, khususnya pada implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang pada kesempatan ini saya mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika dan topik Three Hope in Harum. Three Hope in Harum ini merupakan akronim 3 nilai keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang tujuannya untuk mewujudkan kelas yang peserta didik mimpikan atau inginkan. Dan Harum ini merupakan visi dari Kota Mataram, yaitu H. Harmoni, A. Aman, R. Ramah, U. Unggul, dan M. Mandiri, di mana setelah dijelaskan kepada siswa, semua siswa menginginkan kelasnya menjadi kelas yang harum. Harum ini dikontekstualkan ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena ini dirasa sangat relevan dengan isu perundungan yang marak terjadi. Harum ini sangat penting untuk diimplementasikan di warga sekolah, yang dimana ini bisa melatih dan membiasakan peserta didik kita dalam hidup bersama dalam kebinekaan. Keyakinan kelas ini merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan harapan yang diyakini bersama oleh seluruh anggota kelas. Ini dapat menyentuh perasaan, sikap, dan motivasi siswa. Dari perbedaan dan persamaan keyakinan kelas dari segi sifat, keyakinan kelas itu lebih bersifat kualitatif dan mendalam, sedangkan untuk kesepakatan kelas lebih kuantitatif dan konkret. Cakupannya untuk keyakinan kelas lebih ke arah nilai, prinsip, dan harapan bersama, sedangkan kesepakatan kelas lebih mengarah ke aturan dan norma. Dari segi tujuan, keyakinan kelas untuk menciptakan suasana yang positif, membentuk karakter, dan untuk keyakinan kelas menciptakan ketertiban dan memudahkan dalam pembelajaran. Untuk pembentukannya, keyakinan kelas bertahap melalui interaksi, dan diharapkan nanti interaksinya melakukan dengan restitusi untuk atau penerapan dalam disiplin positif. Sedangkan kesepakatan kelas dibahas dan disepakati bersama. Meskipun berbeda, Bapak Ibu, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ini saling terkait, di mana kesepakatan kelas merupakan manifestasi dari keyakinan kelas itu sendiri. Latar belakang penulisan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dari bagaimana pentingnya menciptakan ekosistem sekolah yang kondusif dan inklusif untuk peserta didik. Yang kedua, perundungan yang marak terjadi dan terkadang dilakukan secara tidak sadar. Yang ketiga, pentingnya mengkontekstualisasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan visi pendidikan nasional, visi pemerintah daerah, dan visi sekolah kita sendiri, agar proyek penguatan yang dilakukan lebih bermakna. Yang keempat, belum tumbuhnya jiwa kepemimpinan murid. Ini berdampak kepada ketidakmampuan peserta didik kita dalam meregulasi diri dan banyak cenderung latah. Yang kelima, belum terpupuknya rasa empati dan integritas peserta didik kita, di mana dengan menanamkan keyakinan diri, keyakinan yang ada, dengan menanamkan keyakinan kelas yang akan membawa hidup mereka. Setelah kita menentukan latar belakang dari proyek ini, kita kontekstualisasikan dimensi, elemen, dan subelemen apa yang sesuai dengan proyek itu. Adapun tujuan proyek profil pelajar Pancasila ini kita sesuaikan dengan elemen atau tujuan yang sudah berikan. Sebelum melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada prakegiatan, kita memberikan kuesioner atau asesmen diagnostik yang dibagikan dalam bentuk Google Form yang akan dikirimkan di grup WA yang sudah dibuat
Ini untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, ada alur dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini menggunakan alur yang disebut dengan alur ada project, di mana alur ada project ini adalah akronim alur pembelajaran berbasis project yang diadaptasi dari model pembelajaran project based learning oleh tim ahli SGI yang tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis project dan sekaligus sebagai reminder atau pengingat bagi kita sebagai guru akan value atau nilai adab ketimuran atau profil pelajar Pancasila yang mulai terkikis zaman atau mulai luntur gitu Bapak Ibu. Ya, ajukan pertanyaan pertemuan 1 yaitu melakukan orientasi bermakna sebagai jantung proyek untuk membangun kuriositas atau rasa ingin tahu peserta didik dengan menanyakan pertanyaan pemantik dan esensial kepada peserta didik. Selanjutnya untuk memecahkan pertanyaan esensial melalui tahap dampingi investigasi. Ini di pertemuan 2 dan ketiga. Di mana dalam mendampingi peserta didik dalam melakukan investigasi, guru menyiapkan sumber belajar yang variatif ini untuk mengakomodasi diferensiasi konten pada peserta didik, di mana guru bisa melakukan coaching dan scaffolding sesuai kebutuhan peserta didik. Di tahapan selanjutnya, tahapan ajak berkarya, ini di pertemuan 4 dan kelima, guru mengajak peserta didik untuk membuat karya berdasarkan hasil investigasi solusi yang sesuai dengan minat maupun bakat peserta didik. Ini untuk mengakomodasi diferensiasi. Itu selanjutnya pada tahap terakhir yaitu bagikan hasil. Ini di pertemuan keempat. Peserta didik membagikan hasil karya yang sudah dibuat dengan bisa melakukan presentasi, melakukan pertunjukan, membagikannya ke media sosial, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil yang dilakukan oleh peserta didik. Ke pasar. Demikian Bapak Ibu bagaimana Tree Hop in Harum dilakukan. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu.